Selamat pagi untuk adik kami sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran agama Katolik. Saya harap semua adik kami dalam keadaan sehat. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena kita diberi waktu, diberi kita bernapas dan menjalani hidup ini sampai ke tahun 2021 ini. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan sebelum kita belajar, kita serahkan diri kita kepada Tuhan seraya berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami semua. Sebentar lagi kami mau belajar, kiranya apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Inilah doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik anak didik kami sekalian, langsung saja kita belajar, yaitu materi bab 4 bagian A, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Dibuka bukunya halaman 89 sampai 93. Kita adalah makhluk sosial, yang berarti kita tidak lepas dengan orang lain dan pasti kita akan menjalin relasi dengan baik. Maka diperlukan kepercayaan sebagai salah satu syarat membangun kehidupan bersama dan interaksi bersama. Salah satu membangun kepercayaan yaitu dengan berkata yang baik untuk mudah dipahami dan tentunya berkata dengan jujur. Melalui kata-kata, seseorang memiliki konsekuensi untuk mampu menunjukkan sikap kebenaran, sikap tanggung jawab, dan sikap hatinya. Artinya, dengan kata-kata setiap orang mempertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam pengajaran, Yesus menggunakan kata-kata yang berwibawa, terdiri kisah perumpamaan, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menyembuhkan, serta kata-kata yang menegur. Semua yang disampaikan Yesus untuk meyakinkan para pendengarnya terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Para pendengar percaya terhadap kata-kata Yesus karena kata-kata serta ajaran yang disampaikan Yesus menunjukkan kebenaran, efektif, dan berdaya. Kata-kata Yesus mampu menyembuhkan, menguatkan, meneguhkan, dan meyakinkan para pendengarnya. Bagaimana dalam kehidupan kita? Sekarang ini dalam masyarakat banyak orang yang menyuarakan kebenaran, namun tidak sedikit pula orang menyuarakan kepentingan diri atau kelompok serta kepalsuan. Kata-kata indah yang disampaikan melalui kampanye, kritikan, komentar kerap kali tidak dapat dibuktikan. Akibat tersebut, banyak pemimpin yang tidak berwibawa dan tidak mendapat kepercayaan. Nah, anak didik kami, bagaimanakah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata? Nah, saksikanlah perumpamaan tentang seorang penabur dalam video ini yang dikutip dalam Injil Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu.
yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak memperhatikan firman itu. Lalu datanglah si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu. Lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya takut akan hari besok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu. Contohnya rajin membaca Alkitab, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Menurut surat Rasul Paulus kepada umat di Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tambahan penjelasan 1. Benih yang jatuh di pinggir jalan melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang dikabarkan, dan datanglah si iblis yang merampas firman itu dari hatinya supaya orang itu tidak percaya. Kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu melambangkan hati yang mendengar firman Tuhan, namun ia tidak tahan akan pencobaan. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Ketiga, benih yang jatuh di semak berduri melambangkan hati orang yang mendengar firman itu, tetapi terbuai oleh hal duniawi. Contohnya kekhawatiran, tipu daya, kekayaan, kenikmatan hidup, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Keempat, benih yang jatuh di tanah yang subur melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan mengerti dan menyambut firman tersebut serta menyimpannya dalam hati dan mengeluarkan buah yang berlimpah dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah anak didik kami yang bisa saya jelaskan dalam hari ini. Mohon dibaca kembali bukunya. Nah, sebentar lagi Bapak akan memberikan PR. Mohon dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Kita tutup pelajaran ini dengan membuat tanda salib saja dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.